Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang wanita bila ditanya mengenai pekerjaannya, kemudian ia menjawab ibu rumah tangga. Mungkin ada perasaan minder, malu karena merasa itu bukanlah pekerjaan yang istimewa. Bahkan tidak jarang ada yang beranggapan percuma saja sarjana kalau akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Padahal menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan mulia, sumber kasih sayang keluarga, madrasah pertama bagi anak. Ia membangun dan memperkuat pondasi dalam sebuah keluarga. Tempat terbaik bagi wanita adalah di rumah. Wanita pengejar karir dunia menganggap bahwa tempat mereka adalah di kantoran, bersolek dan berpakaian ketat, berangkat pagi, pulang sore hari bahkan malam. Tak tahu masihkah ada waktu untuk melayani suami atau memperhatikan anak. Padahal wanita yang betah di rumah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapuskan dosanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Dari Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Keberadaan seorang ibu dalam sebuah rumah tangga sangat amat berharga dan menjadi salah satu peran penting dalam membangun peradaban bangsa. Anak yang lahir dari seorang ibu yang memiliki pegangan teguh terhadap agama akan berpengaruh besar terhadap perkembangan akhlak anak bangsa. Menjadi ibu rumah tangga bahkan bisa membuka kesempatan untuk mendapatkan pahala setara dengan pahala laki-laki yang pergi berjihad. Asma binti Yazid, seorang wanita yang cerdas dan pemberani, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah. Apakah bagi kaum wanita bisa mendapat amalan orang yang jihad di jalan Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita yang selalu berbuat baik pada suaminya, membahagiakannya dan mencari keridhoannya, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan suami mereka. Seorang muslimah berkewajiban senantiasa menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah, karena wanita adalah aurat. Jika seorang wanita keluar dari rumahnya
maka setan akan menghiasinya dan membuat orang lain indah memandangnya. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya wanita itu aurat jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya. Keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Tirmizi. Wanita merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Nabi bersabda, aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para laki-laki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan, yang dimaksud godaan wanita bisa jadi di dalamnya adalah istri, karena ada di antara para istri yang membuat suaminya jauh dari Allah. Rasulullah pernah ditanya, siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Wanita terbaik adalah yang mendampingi suami dalam setiap keadaan, serta menyenangkan hati suami, bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak orang tuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinan pada rakyatnya. Kepala keluarga adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya tersebut. Seorang wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya, ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai hal itu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibu rumah tangga adalah wanita mulia, wanita pilihan, wanita terbaik, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.